Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, terima kasih buat seluruh jemaat, juga Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, kita berjumpa kembali. Dulu bulan lalu kita tahun lalu ya, bulan lalu. Setahun sekali kita berjumpa, tapi saya bersyukur ya melihat kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini mari kita buka bersama Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12, saudara. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata di sana. Iya. Mazmur 5 ayat yang ke-13 ya, 13. Baca bersama dengan suara yang keras firman ini, 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, dengan jelas firman ini berkata, sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar ya. Tuhan memagari saudara dan saya dengan anugerah dan perisai. Saudara baca ayat ini, menurut saudara wow enggak? Wow ya. Saudara mau ini terjadi dalam hidupmu? Ya, dikatakan Tuhan memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari ya dia dengan anugerah-Mu dan perisai. Coba kita ganti nama kita ayat ini. Saudara mau? Katakan bersama. Sebab engkaulah yang memberkati, sebut namamu. Debbie. Ya Tuhan, engkau memagari Debbie dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, hidup ini akan menjadi berarti ketika ya kita mengalami ya apa yang firman Tuhan katakan. Kita mengalami janji berkat-berkat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang diucapkan itu tidak hanya diucapkan, tapi Tuhan mau kita mengalami itu. Amin. Betapa banyaknya janji Tuhan ya. Tapi banyak orang itu tidak mengalami janji itu. Sehingga banyak yang datang bertanya, "Bu, kenapa begini, kenapa begitu?" Dan ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan memberkati orang benar dan Tuhan memagari dia dengan anugerah-Nya. Betapa luar biasa kalau hidup kita diberkati dan pagar hidup kita itu bukan pagar duri, bukan pagar tembok yang tinggi. Iya, kalau di Jakarta itu pemukiman orang-orang kaya, saudara, pagarnya lebih tinggi dari rumahnya. Rumahnya tidak terlihat. Udah tinggi banget, di atas dikasih pecahan botol. Bukan cuma pecahan botol, duri-duri, pagar duri lagi di atas. Kenapa saudara? Karena orang ketakutan. Ya, kalau begitu mending bikin rumah biasa aja, nggak usah dipagar ya. Biar nggak ada yang masuk. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan memagari hidup kita bukan dengan pagar duri, bukan dengan pagar tembok yang tinggi. Tapi hidupmu, hidup saya dipagari dengan anugerah. Wow nggak? Wow. Tapi syaratnya dikatakan di situ kita harus menjadi orang benar. Sebab Tuhan memberkati orang benar dan Dia memagari orang benar dengan anugerah-Nya. Siapa yang mau menjadi orang benar hari ini? Saudara, menjadi orang benar itu bukan dengan kebenaran kita. Karena Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain kermisi, seperti kesumba merah. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana cara supaya kita dibenarkan oleh Tuhan? Ayat ini ditulis oleh Daud. Daud adalah seseorang yang benar-benar mengalami bagaimana kemurahan Tuhan. Bagaimana dia mengalami kedahsyatan Tuhan, berkat Tuhan, bagaimana Tuhan memagari dia. Bapak Ibu, di dalam kehidupan Daud dia punya dua musuh yang terbesar. Musuh terbesar Daud itu bukan orang Filistin dan orang Amalek yang memang benar-benar musuh dari Israel. Musuhnya Daud bukan orang Filistin yang memang dari dulu ingin membunuh dia. Bukan orang Amalek yang memang ingin menguasai Israel. Tapi dua musuh terbesar Daud. Siapa? Yang pertama adalah Saul. Raja Israel sendiri. Teman sebangsanya. Karena iri hati kepada Daud, Saul ingin membunuh Daud. Yang kedua musuh terbesar Daud ialah siapa? Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Pada lulus sekolah minggu nggak ini? Kayaknya pada nggak tahu ceritanya. Ya, Daud
mempunyai musuh terbesar dalam hidupnya. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Absalom. Siapa Absalom itu? Pinter, sekarang sudah lulus sekolah minggu. Ya, Absalom anaknya sendiri. Dan memang saudara, orang yang akan menyebabkan kita itu kepahitan, orang yang akan membuat kita kecewa, itu adalah ketika kita ini dilukai oleh orang-orang yang terdekat. Bukan orang jauh yang bikin kita kepahitan. Makanya saya nggak pernah layani ibu-ibu nangis, "Bu, saya kepahitan." Sama siapa, Bu? Sama sopir angkot. Nggak ada saudara, ibu-ibu kepahitan sama sopir angkot tuh nggak ada. Atau dia bilang, "Saya kepahitan, Bu, sama siapa? Sama tukang sayur, Bu, dia jual sayur busuk." Nggak ada. Biasanya ibu-ibu tuh kepahitan yang pertama sama, kok tahu suami-suami? Bertobatlah kau. Langsung jawabannya suami. Pengalaman pribadi ya. Yang kedua biasanya ibu-ibu kepahitan kepada siapa? Anaknya. Kenapa? Ini orang-orang yang punya hubungan dekat. Musuh terbesar Daud adalah dua orang ini. Kenapa? Karena mereka ingin membunuh Daud, tapi Daud nggak bisa membenci dan Daud tidak bisa membunuh mereka. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara, Daud punya kesempatan dua kali untuk membunuh Saul. Yang pertama, ketika Daud lari bersembunyi di gua, Saul menyusul dengan anak buahnya. Tapi Daud dapati Saul sedang tertidur. Lalu anak buahnya berkata kepada Daud, "Tuhan sudah mengirim musuhmu ke dalam tanganmu. Tidak usah tunggu lagi. Bunuh Saul hari ini juga." Tapi Daud berkata, "Tidak. Aku tidak akan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan." Memang waktu itu Saul diurapi menjadi raja. Tapi Alkitab dengan jelas berkata roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Dan waktu itu Daud tidak membunuh Saul, dia cuma gunting ujung jubahnya sebagai bukti. Dia tunjukkan kepada Raja Saul, keesokannya dia bilang, "Nyawamu berarti bagiku. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak melakukan itu. Ini ujung jubahmu." Saudara, kalau saudara punya musuh, lalu saudara punya kesempatan untuk menjatuhkan atau membunuh dia, atau menusuk dia, atau saudara lihat dia jatuh, apa reaksi saudara? Jujur, pasti engkau ucapan syukur. Ya Pak ya. Kenapa Daud terbukti menjadi orang benar di mata Tuhan? Karena Daud saudara, dia punya kesempatan dua kali untuk membalas Saul. Tetapi dia tidak melakukan itu. Mari kita buka bersama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. Ini kali yang kedua Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan dua kali." Anak buah Daud berkata, pakai ayat, pakai firman loh. Ya, katanya apa? "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Kalau Daud salah mendengar, dia akan berkata, "Yes, amin, amin, amin. Silakan bunuh." Lalu dia bilang, Abisai bilang, "Izinkan aku. Satu kali saja aku tusuk tombakku ke lambungnya. Tidak perlu tusuk dua kali. Satu kali mati dia." Apa jawab Daud saudara? Ayat yang berikutnya Daud berkata begini. Tetapi apa? Kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 Daud berkata, lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya atau ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana." Ayat yang berikutnya, ayat 11 berkata, "Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan.
Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu, marilah kita pergi. Daud berkata kepada Abisai, biar Tuhan menjauhkan tanganku daripada melakukan kejahatan untuk membunuh Saul. Saudara, Saul ini sudah membuat hidup Daud terlunta-lunta. Dia lari dari satu tempat. Awalnya Daud lari ke kota Nob, itu kota para imam. Karena Daud berpikir mungkin kalau aku ke kota Nob, Saul pasti tidak akan berani membunuh dia di kota imam. Ini semua imam-imam, masa berani Saul datang? Ternyata ketika Saul mendengar Daud lari ke kota Nob, dia pergi ke sana lalu dia menyuruh orang membantai habis semua imam, dibunuh sama Saul. Hari itu juga bayangkan saudara, imam aja bisa dibunuh oleh Saul karena dendam, karena iri hati kepada Daud. Lalu saudara, Daud mendengar itu semakin takut gak? Saudara coba bayangkan kalau tiba-tiba saudara ada orang, seseorang atau saudara lah itu yang dicari oleh seorang raja. Lalu misalnya saudara diumumkan Debbie Basjir dicari oleh Presiden Jokowi. Siapapun yang menemukan dia akan diberi hadiah, bawa kepalanya. Kira-kira saudara, kira-kira kalau itu saudara atau saya yang cari itu kepala negara, saudara takut enggak? Yang lain enggak takut? Coba kita bayangkan kalau kita jadi Daud hari itu. Takut enggak saudara? Takut. Yang nyari ini bukan kepala desa. Yang nyari ini bukan RT. Yang nyari ini bukan lurah. Yang nyari ini kepala negara. Seorang raja. Seluruh pasukan diperintahkan. Semua orang diperintahkan untuk membunuh Daud. Daud lari ke kota Nob. Semua nabi dibunuh. Dia pindah ke gua Adulam. Dia terlunta-lunta, mereka kedinginan, mereka lari dari lalu tiba-tiba musuh ini depan mata. Anak buahnya bilang, bunuh aja, bunuh. Apa lagi engkau tunggu? Saya yakin kalau saudara menjadi Daud hari itu mungkin, ya benar saudara bilang, yes Tuhan sudah kirim musuhku ke dalam tanganku. Cepat bunuh dia. Ada orang yang bersedia untuk bunuh loh, bukan Daud loh. Tapi Daud terbukti sebagai orang yang takut Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukan itu. Bapak Ibu, Tuhan menilai hatimu hari ini. Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan? Jadilah orang yang benar di dalam sikap hatimu. Kalau engkau dibenci oleh seseorang, tidak usah balas. Amin. Doakan orang itu. Siapa yang sudah pernah mendoakan musuh? Angkat tangan. Mendoakan musuh dengan sungguh-sungguh, bukan doakan gini, Tuhan, aku tidak mau membalas dendam, biar Tuhan yang membalaskan dendamku. Karena pembalasanmu itu lebih hebat dari pembalasanku. Bukan doa yang seperti itu tidak masuk hitungan. Ya, Yesus berkata, berkati musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Ada di sini yang sudah pernah memberkati musuhnya? Kalau belum, saya doakan supaya saudara ada musuh. Loh, Tuhan tuh akan mengizinkan kita punya musuh supaya kita belajar menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa berlatih mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Amin. Kalau hari ini engkau punya musuh, bilang yes, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Berbuat baik kepada orang jahat, itu berkat saudara. Berkat. Itu berkat, itu kesempatan bagimu untuk meraih janji Tuhan. Makanya pemazmur berkata, aku teraniaya, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan itu mendengar doa orang yang mau doanya didengar. Saya doakan supaya saudara teraniaya. Ya, loh, Tuhan itu mendengar doa yang teraniaya. Makanya sering-seringlah jadi orang yang Nah, ini kayaknya pendetanya sesat. Kenapa Pak Samuel undang orang sesat di sini? Loh benar kan? Itu kan begitu kebenarannya toh. Tapi orang Kristen tuh enggak mau kalau teraniaya. Waktu engkau teraniaya enggak usah balas, duduk di kaki Tuhan berdoa. Sebab waktu engkau dianiaya, doamu tembus naik sampai ke sorga. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan, yes. Kesempatan untuk engkau menerima berkat Tuhan.
Ya makanya bapak-bapak, jangan kau terus aniaya istrimu. Kalau dia berdoa habis kau. Tuhan dengar doanya. Amin bapak-bapak. Hati-hati kau. Ya, jangan kau sering-sering istrimu ndak balas. Tiba-tiba kau pulang istrimu diam. Ya, kau pulang pagi istrimu diam aja. Kalau dia masih cerewet, masih puji Tuhan kau. Berarti istriku ndak doa ini, dia cerewet sama saya. Tuhan ndak bertindak ini kalau dia cerewet. Tapi kalau kau pulang, kau sakiti istrimu, kau selingkuh, lalu dia diam saja. Hati-hati saudara. Hati-hati, dia duduk di kaki Tuhan. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Dia cuma nangis, stroke kau, stroke. Jangan kau sombong bapak-bapak ya. Karena kau pikir kau punya uang lalu kau selingkuh. Ya, kau sembarangan, kau memperlakukan istrimu dengan tidak baik. Hati-hati kau para suami. Ada seorang bapak datang sama saya. Dia pejabat. Bu, saya ini bingung bu, cuma satu kelemahan saya ini bu. Saya itu tukang main perempuan. Bapak ini gak ada mainan yang lain kak, main badminton, main catur, main bulu tangkis. Kenapa hobinya kok main perempuan loh? Ya heran gak saudara? Terus bapak ini datang sama saya buat apa? Saya sama suami saya tuh berdua dia datang. Ibu doakan saya ibu, saya ini sudah dinubuatkan sama pendeta, sudah didoakan, sudah ditumpang tangan. Saya tanya, tumpang kaki sudah apa belum? Jadi ibu doakan saya dan tolong nasihati saya ibu. Karena saya ini kalau sudah berangkat ke Jakarta, begitu baru landing nih di bandara, langsung buka HP on, langsung kepengen hubungi cewek itu, suruh datang ke hotel. Itu saja kelemahan saya. Jadi ibu tolong nasihati saya bilang bapak sudah sering dinasihati pendeta, sudah jadi bapak mau dengar nasihat saya, iya. Kalau bapak landing di Jakarta, waktu bapak hidupi HP mau hubungi perempuan, bapak ingat ya ketika bapak mau masuk hotel, bapak masuk, bapak lagi senang-senang sama perempuan itu, lalu Tuhan gunting satu urat di jantungmu pak. Lalu jantungmu berhenti pak, kau kena serangan jantung di hotel, lagi sama perempuan, lalu kau mati pak. Dia gini dengar, kau mati pak, terus kau masuk koran. Jenazah ditemukan di hotel lagi bersinah selingkuh sama seorang wanita, pejabat. Bapak ingat ya, kau mau masuk surga, masuk neraka, atau masuk koran? Dia syok langsung gini, astaga ibu ini nasihat. Saya bilang kan bapak udah nasihati sama pendeta toh. Sekarang bapak minta nasihat saya kan. Ibu jangan bernubuat begitu ibu. Saya tidak bernubuat pak, ini nasihat saya. Kau bermain-main dengan Tuhan, kau tidak hormati Tuhan. Kau membiarkan hidupmu dalam kecemaran. Istrimu di rumah menangis pak. Istrimu teraniaya pasti. Iya memang bu, tapi dan bukan cuma itu bu, saya ya kalau lagi bersinah pasti anak saya kerasukan bu. Tahu dia loh, anaknya itu sering kali diserang setan. Jadi istrinya udah tahu kalau anaknya di kampung kerasukan, ini pasti bapaknya di Jakarta lagi tidur sama perempuan. Ngeri ya saudara, ya ada ya orang begitu. Iya jadi nasihat saya, bapak ingat-ingat saja, bapak landing ya, hubungi perempuan masuk hotel. Tapi saya yakin dia tuh ingat terus omongan saya ini. Orang-orang kayak begitu jangan dikasih yang, Pak Tuhan memberkati bapak. Tuhan mengerti dosa bapak, pret. Lu jangan main-main ya pak, ingat saja kau lagi bersinah di hotel. Tuhan gunting saja satu urat jantungmu putus, kau serangan jantung mati kau pak. Saudara, seringkali kita ini ya jangan saudara. Jangan kau aniaya orang, jangan kau sakiti apalagi orang yang tidak berdaya. Dia gak mampu balas. Ya, dia tidak mampu balas. Atau dia bisa balas, Daud bisa balas, Daud bisa suruh anak buahnya bunuh Saul hari itu. Tapi dia membuktikan dia takut Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia bilang sama anak buahnya, apakah ada orang yang mengusik seorang diurapi dan dia bebas dari hukuman? Aku tidak akan mengotori tanganku. Kalau Saul akan mati, dia akan mati karena memang sudah ajalnya. Tuhan yang memanggil dia mati. Atau dia akan mati di pertempuran. Tapi bukan karena aku yang membunuhnya. Sekalipun engkau punya kesempatan atau engkau lihat musuhmu sedang jatuh,
Jangan bersuka cita supaya Tuhan tidak melihat itu dan menganggapnya sebuah kesalahan bagimu. Saudara, Daud buktikan. Daud bilang kepada anak buahnya, "Ndak usah, ambil saja senjata Saul, kita bawa senjatanya." Besok paginya Daud berteriak kepada Saul. Lalu Saul berkata, "Apakah engkau itu Daud?" "Iya, ini senjatamu. Hari ini nyawamu berharga bagiku. Aku bisa membunuh engkau tapi aku tidak melakukannya." Daud bilang, "Siapa yang menyuruh engkau membunuh aku dan membenci aku begitu rupa? Jika memang Tuhan yang menggerakkan engkau untuk membenci aku, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau itu manusia, terkutuklah dia." Saudara, saat itu Saul menjadi sadar dan dia berkata, "Ampuni aku Tuhan, sebab aku sudah salah berbuat jahat kepada orang yang menganggap nyawaku berharga." Setelah itu Saul pergi, orang Filistin datang menyerang. Saudara, Saul terpukul kalah tentara Israel. Lalu dia berkata kepada anak buahnya, "Tikam aku dengan pedangku." Anak buahnya berkata, "Aku tidak akan melakukan itu raja. Aku tidak mau ditangkap sama orang Filistin. Mereka tuh jahat, mereka pasti akan mempermainkan aku. Tikam aku dengan senjataku." Anak buahnya bilang, "Tidak." Akhirnya Saul menancapkan pedangnya di tanah dan dia menjatuhkan diri di atas pedang itu. Dia mati bunuh diri. Saudara, kefasikan pasti akan membuahkan maut. Jadi orang jangan jahat. Amin. Tidak usah kau musuhi orang lain. Sekalipun orang itu berbuat jahat kepadamu, duduk di kaki Tuhan, tidak usah engkau marah. Saya pernah melepaskan pengampunan begitu berat bagi saya. Kalau kita melepaskan pengampunan sama orang yang gak kenal Tuhan, gampang, ada ayatnya, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita disakiti, dilukai oleh orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, itu berat loh saudara. Lalu Tuhan bilang sama saya, "Kamu harus melepaskan pengampunan, tidak bisa kamu kepahitan. Ini adalah jalan bagimu menuju kepada kemuliaan." Saya bilang, "Tuhan, saya harus mengampuni hamba Tuhan. Berarti saya harus merubah ayat, ampuni dia Tuhan. Karena dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan." Tapi saya harus menjalani itu saudara. Ketika itu saya melihat saya berdiri di sebuah terowongan yang bentuknya hanya badan saya, tapi ada lebar beberapa senti. Dan saya harus berjalan di terowongan itu, dan di ujungnya itu ada sinar kemuliaan. Saya harus benar-benar lurus dengan kepala tegak, tidak boleh miring-miring, karena kalau miring pasti saya kejepit mati. Tuhan bilang di situ, "Sebab sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mau melaluinya. Tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang memilih untuk menjalaninya." Jalan Tuhan itu sempit. Jalan Tuhan itu sulit bagi daging kita. Tapi ketika engkau melakukannya, engkau benar di mata Tuhan. Tidak usah cari pencitraan pembenaran manusia. Tidak usah. Tidak usah cari muka sama manusia, percuma. Mari kita cari muka sama Tuhan. Amin. Makanya kadang orang bilang, "Bu, saya dengar cerita tentang ibu." Kamu percaya cerita itu silakan. Tapi kalau kamu tahu saya, kalau kamu percaya ya monggo. Loh, ibu tidak ibu diperlakukan seperti itu? Enggak. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya kok. Kenapa sih saya harus berusaha membela diri di depan manusia? Saya nggak perlu melakukan itu. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Ada pengacara datang, "Bu, saya tuntut dia Bu. Foto saya ditayangkan di media seperti ini di gereja, saudara. Saya seperti maling." Pengacara datang sama saya, "Bu, saya tuntut dia ya. Ibu nggak usah bayar saya. Itu jahat loh Bu." Saya bilang, "Pak, tidak usah lakukan itu." "Kenapa Bu? Ibu bodoh loh." "Enggak apa-apa. Kalau Tuhan yang mengizinkan dia melakukan itu, apa yang bisa saya lakukan Pak? Saya jalani ini sebagai sebuah proses Tuhan." Dan saya melepaskan pengampunan. Berat. Saya bilang, "Gak bisa Tuhan, saya tidak bisa mengampuni." Tapi Tuhan suruh saya mengampuni. Saya bilang, "Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata, apa yang tidak sanggup aku lakukan karena keterbatasanku sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Tuhan dalam diriku." Dan saya nangis, saya lepaskan pengampunan. Saya sebut namanya. 1 hari 24 jam, iblis ingetin dia di otak saya 50 kali. Padahal sehari cuma 24 jam. Tapi dia muncul 50 kali di pikiran saya. Iblis ngomong, "Nih orang jahat tuh." Padahal dia itu ngerti firman, jahat kan. Dulu waktu saya belum melepaskan pengampunan, saya bilang, "Iyo memang jahat, ih dasar terkutuk." Kita hidup kayak begitu, mukamu tua, cepat keriput. Amin ibu-ibu.
Tapi kalau engkau lepaskan pengampunan, hatimu bersih, mukamu berseri-seri kayak saya ini. Masalah buat lo. Ya nggak usah kepahitan, hidup ini sudah pahit. Kau minum lagi kopi pahit, makan daun pepaya, sayur pare, tambah pahit hidupmu. Ya ingat yang manis-manis aja, nggak usah kepahitan. Saya lepaskan pengampunan, ya, dan akhirnya Tuhan pulihkan saudara. Yang kedua, kenapa Daud dianggap benar di mata Tuhan? Ya, kita lihat bersama saudara. Ketika akhirnya Saul mati bunuh diri, sudah Daud diberikan tahta oleh Tuhan, Daud diangkat menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, ya, 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ketika Daud diangkat menjadi raja, saudara, apa yang Daud lakukan? 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana Daud, firman Tuhan berkata begini. Berkatalah Daud, ya, baca bersama. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Wow, enggak. Padahal dia sangat disakiti oleh Saul. Waktu dia diangkat menjadi raja, yang dia ingat pertama kali, adakah keluarga Saul yang masih tertinggal? Untuk apa? Dia bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan anak Saul, yang adalah sahabat Daud. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Lalu ayat yang ketiga di sana dikatakan, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan apa? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Pembantu Saul berkata, ada anaknya Yonatan, dia cacat. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Dan ayat yang ke-6 berkata, dan Mephiboset, ini keturunan cucu dari Saul, Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset? Jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan apa saudara? Segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow, saudara, ya, ini orang yang luar biasa. Kalau saudara disakiti oleh keluargamu atau siapapun, apa yang akan saudara lakukan? Jangan bergaul sama itu anak ya. Itu anaknya ommu kan, jahat itu. Nggak usah ya, 7 turunan kita putus hubungan. Hidupmu terkutuk. Orang Kristen sebenarnya engkau bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Tapi kalau engkau hidup dalam kepahitan, engkau nggak mampu mengampuni, dan engkau tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, maka engkau tidak akan pernah melihat berkat Tuhan di hidupmu. Alkitab berkata, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kejahatan. Kejahatan hanya bisa kalah dengan kebaikan. Karena itu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau mertuamu jahat sama kau, kasih dia duit. Amin. Ini tidak ada yang amin loh. Ya, kalau iparmu jahat sama kau, berkati dia. Amin. Banyak orang sampai mau cerai. Bu, saya mau cerai, Bu. Kenapa? Mertua saya itu loh terlalu ikut campur dalam rumah tangga saya, bikin ribut terus. Saya bilang, mungkin kau kurang kasih dia duit. Tidak ada yang amin loh. Ya, banyak itu orang Kristen, urusannya, ributnya bukan dengan musuh yang jauh. Urusannya ribut cuma dengan mertua, ipar, di situ-situ tok. Makanya ada tanaman yang mirip pedang, namanya lidah. Mertuanya nginep di rumah, dia beli tanaman itu. Mertuanya bilang, ini tanaman apa ya, serem kayak pedang ya. Iya, ini namanya lidah mertua. Besoknya mertuanya angkat koper pulang. Maksud lo,
Saudara, ya, musuhmu itu bukan mertua, musuhmu itu bukan ipar. Ayo kita melakukan kebaikan. Ya, dia jahat, kirimi makanan, tapi jangan dikasih sianida. Ya. Jangan, itu dilakukan hanya, itu adegan berbahaya saudara ya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Mari kita lepaskan pengampunan. Semakin orang jahat semakin baik kau. Saya tuh mempraktekkan ini loh. Saya nggak asal ngomong loh. Saya mempraktekkan itu. Orang-orang dulu yang jahat sama saya, hari ini saya berkati hidup mereka. Yang dulu menyusahkan saya, pernah mengusir saya, hari ini saya bayarin anaknya sekolah. Katakan. Makanya saya semakin haleluya. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, satu kali saya tuh berbuat baik sama satu orang. Tapi orang ini saya dengar dia itu menceritakan saya jelek di luar. Lalu saya bilang gini, Tuhan, hari ini juga saya stop transfer sama dia bulanan. Saya nggak mau transfer dia lagi. Lalu Tuhan tuh tegur saya gini, kamu berbuat baik bukan karena dia baik kan? Kamu berbuat baik bukan karena dia baik sama kamu kan? Kalau kamu baik sama dia, kalau dia baik, itu juga orang dunia bisa bikin. Orang yang gak kenal Tuhan juga begitu. Tapi kalau kamu buat baik, dia jahat sama kamu, itu upahmu besar di sorga. Jadi dari situ saya bertobat, saya tolong terus, setiap bulan saya transfer lagi. Padahal saya udah gondok tadinya. Tapi saya mau pakai kesempatan itu. Biar engkau jahat sama saya, biar engkau bagaimana di luar, saya tetap akan menabur kebaikan. Inilah hidup saudara. Kita baik sama orang tetap ada yang cerita. Karena takaran dia, harusnya kamu tuh bisa ngasih saya segini. Kenapa kamu cuma ngasih segini? Ribet hidup ini kalau mau menyenangkan semua orang. Ya, percayalah bahwa kebahagiaan orang lain itu bukan ditentukan oleh engkau. Kita susah diomongin, kita kaya juga diomongin. Jadi daripada susah diomongin, mendingan kan sama-sama diomongin. Iya kan? Jadi yang namanya diomongin orang itu sudah biasa. Kau enggak usah terlalu peduli dengan kata orang, karena jalan ke surga nggak lewat depan rumahnya. Amin. Makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat keruat mulutnya dia, tampar mulutnya dia. Tapi kita nggak bisa nampar karena tangan cuma 2 buat tutup kuping kanan kiri. Daud tidak persoalan itu. Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Dia cari keturunan Saul. Dia kembalikan semua ladang-ladang milik Saul. Harta keturunan Saul diberikan. Mephiboset jadi kaya raya. Dia anak yang cacat kakinya. Tapi Daud mengasihi dia. Duduk makan sehidangan dengan aku. Wow. Harusnya dia balas dendam. Saudara percayalah, dendam tidak akan membuat hidupmu bahagia. Orang yang dendam sama seperti orang yang minum racun, cepat atau lambat kau mati. Tapi yang lucunya orang dendam itu, dia yang minum racun, dia berharap orang lain yang mati. Saudara yang minum racun, siapa yang mati? Ya saudara lah yang mati. Mana mungkin kau minum racun orang lain yang mati? Ya, ketika kita tahu kebenaran ini, mari saudara kita hidup jadi orang-orang yang hatinya bersih. Nggak usah ada kepahitan. Saudara difitnah bilang puji Tuhan. Ya, saudara dianiaya, puji Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, apa yang membuat Tuhan memperhitungkan Daud sebagai orang yang benar? Ketika akhirnya Daud sudah lulus dari ujiannya, Saul sudah mati, dia mengalami ujian yang kedua, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom saudara. Ketika Absalom memberontak terhadap Daud dan mengangkat dirinya menjadi raja, Daud dan prajurit-prajurit yang setia kepada dia pergi terpaksa meninggalkan istana. Kenapa? Bukannya Daud tidak bisa membunuh Absalom, tapi Daud tidak tega membunuh anaknya sendiri. Akhirnya Daud meninggalkan istana, terlunta-lunta dengan para prajuritnya. Mereka menyeberang sungai Yordan, mereka bermalam di padang gurun. Susah nggak saudara? Saya yakin dan percaya pasti anak buahnya Daud itu sudah berkata gini, ini Daud ya, kita semua susah loh gara-gara Absalom. Sebenarnya bunuh aja Absalom itu selesai kan. Tapi Daud nggak melakukan itu. Daud tahu dia harus membayar harganya akibat dosa yang pernah dia lakukan. Dia selingkuh dengan Betseba dan dia membunuh Uria. Dan kutuk itu datang. Lalu Daud mau membayar itu, dia mau bertobat, dia mau tunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan ketika Daud lagi dalam pelarian, kita lihat bersama 2 Samuel 16.
ayat yang ke-7 mulai, saudara. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, saudara, ya. Ada seorang perempuan yang bernama Simei, ya. Ini masih keluarga jauhnya Saul. Pada waktu Daud lewat dengan kelompoknya, Simei ini pada waktu itu mengutuk, ya, Daud dan gerombolannya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-6 saja, saudara, ya. Dikatakan di sana begini, ayat 6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Perempuan ini, ya, dilemparinya dengan batu sambil dia mengutuki. Walaupun segenap tentara itu semua pahlawannya berjalan di kiri kanannya, jadi mereka menghindari dia, tapi dilempari batu dia sambil mengutuki. Lalu ayat yang ke-7 berkata, beginilah perkataan Simei pada waktu itu, pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila, dia teriakin Daud, saudara. Ayat 8, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Padahal Daud nggak pernah bunuh Saul. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dia tahu Daud tidak membunuh Saul, tapi dia mengutuki, dia berkata, dasar orang dursila, syukur sekarang kedudukanmu diambil oleh anakmu Absalom. Saudara, kalau saudara jadi Daud hari itu, engkau lagi dalam pelarian karena mau dibunuh sama Absalom, engkau lagi stres habis menyeberang sungai Yordan, engkau mengiringi dengan rasa lapar yang begitu hebat, terus tiba-tiba orang ngutuk-ngutuki kau dan maki-maki kau. Apa yang saudara lakukan? Saudara, ayat yang berikutnya berkata, ayat 7 di sana, Abisai anak buah Daud berkata begini, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Dia nggak bilang lagi orang, anjing mati. Di Alkitab seringkali dipakai istilah anjing mati, itu artinya apa? Tidak berguna orang ini. Udah anjing mati lagi. Anjing kalau masih hidup masih berguna, bisa jaga rumah, ya. Tapi kalau anjing, sudah anjing terus mati, itu nggak ada gunanya. Ini orang yang benar-benar sampah, saudara. Dikatakan, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Daud kalau lagi jengkel dan emosi dia bisa bilang gini, iya, penggal lo. Dia berhak pada waktu itu, saudara, karena dia raja. Tapi Daud bilang apa, saudara? Kita lihat ayat yang ke-10, baca bersama. Tetapi kata raja, ya, kata Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuki, sebab apa? Apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud percaya semua yang terjadi atas hidupnya itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau difitnah, itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau diperkarakan, hari ini mungkin engkau sedang ada di dalam tekanan, hari ini orang sedang memfitnah engkau, itu diizinkan Tuhan. Makanya Daud bilang, kenapa? Apa urusanmu? Kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuki aku, kita mau buat apa? Apakah engkau berani bertanya kenapa itu Tuhan suruh? Lalu ayat yang berikutnya, saudara, dikatakan pula, baca bersama ayat ini, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman demikian kepadanya demikian. Ayat yang berikutnya 12, baca bersama. Mungkin apa? Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ada syarat yang harus kita lakukan supaya kita mengalami janji Tuhan. Saya berulang-ulang kali kasih tahu buat jemaat, untuk mengalami kasih Tuhan tidak ada syaratnya, tapi untuk mengalami berkat Tuhan ada syaratnya. Bilang amin. Jangan menatap saya seperti itu. Ya, untuk mengalami kasih Tuhan gak ada syaratnya. Artinya apa? Kita datang mengaku dosa, minta ampun, diampuni gak? Diampuni. Tidak ada syarat. Tapi untuk mengalami janji dan berkat Tuhan ada syaratnya.
Bangsa Israel dibawa keluar, pindah ke dimensi yang baru dari perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Perjalanan yang harus mereka tempuh sebenarnya hanya 11 hari. Tapi kenapa jadi 40 tahun? Ya, karena tidak memenuhi standar Tuhan untuk masuk menikmati janji Tuhan. Mereka harus berputar 40 tahun di padang gurun. Kehidupan kita seperti itu. Kalau engkau jadi Kristen yang cuma putar, tidak pernah mengerti kebenaran, maka hidupmu terputar-putar di dunia. Makanya banyak orang makan tapi nggak sampai kenyang. Minum tapi tidak sampai puas. Kelihatannya bawa pulang hasil tapi ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kita hidup di bawah kutuk, kenapa? Tidak pernah mengerti kebenaran yang hakiki. Hari ini saya pengen membuka supaya saudara mengerti. Sebelum mengimani Mazmur 91, ngerti dulu artinya itu dan itu untuk siapa berlaku. Yuk buka Mazmur 91. Ini ayat sering kali kita hafal, tapi sering kali kita nggak mengerti arti dari ayat ini. Mazmur 91 judulnya adalah Dalam Lindungan Allah. Saya baca ayat 1, saudara 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin, saudara. Ini ayat luar biasa. Kalau kita melihat ayat yang pertama, coba balik kepada ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, aman dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kenapa ayat 1 dimulai dengan ini dulu? Ini syarat untuk saudara mengalami yang dibawa-bawanya. Firman Tuhan itu selalu syarat dulu, baru bisa menikmati janji. Hari ini aku memperhadapkan kepadamu, ada 2, ada kutuk, ada berkat. Silakan engkau pilih, kata firman Tuhan. Selalu ada syarat baru janji. Di sini dikatakan ayat ini berlaku, syaratnya yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang berada di dalam the secret place of God, tempat rahasianya Tuhan. Saya pengen mengajak kita semua, mari kita berpikir. Saya sampai merenungkan ayat ini, saudara. Orang yang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Wow, nggak orang itu? Kita aja di rumah punya tempat rahasia, cuma kita yang tahu. Ya, ada orang bilang, Bu, itu rumahnya, Bu, ada ruangan rahasia loh. Ruangan rahasianya itu tersembunyi. Namanya juga ruangan rahasia, tidak mungkin ketahuan orang. Nanti kalau ibu masuk, itu kan ada kaca besar itu, Bu, di tembok itu. Di belakang kaca itu ada pintu.
Nah, pintu itu menuju ke bawah di terowongan, itu tempat rahasia. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, keluarga itu masuk ke dalam tempat rahasia itu. Ya, saya pernah pergi ke satu apartemen teman saya di Singapura. Ya, saya bilang, "Pak, ini ada pintu kecil, apa nih, Pak?" "Oh, itu tempat rahasia, Bu." "Untuk apa?" "Kalau ada gempa, kita masuk ke situ. Itu dibuat anti gempa." Ya, saya bilang, "Kalau terjadi likuifaksi, roboh nggak, Pak?" "Oh, kalau itu roboh, Bu." Ya, tempat rahasia itu orang bicara tentang sesuatu yang aman, yang tidak diketahui semua orang. Ayat ini berlaku bagi orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Wow. Saya mau tanya, kita ini ada di tempat rahasianya Tuhan apa enggak? Mari kita jujur jawab kepada diri sendiri sebelum engkau mengimani ayat ini. Orang Kristen itu banyak sekarang tanpa pemahaman yang benar. Ya, makanya saya berdoa supaya semua hamba Tuhan, pendeta itu mengkhotbahkan yang benar. Supaya jemaat itu nggak cuma amin, 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 tapi tidak mengerti kebenaran yang hakiki. Ayat ini berkata, orang yang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan akan mengalami semua janji itu. Saya mencoba merenungkan ayat ini berhari-hari. Tuhan, siapa orang yang berada di tempat rahasiamu itu? Saya juga mau menjadi orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Lalu Roh Kudus mulai memberikan saya hikmat dan pengertian. Orang yang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan adalah mereka yang sedang berjalan menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Saudara, percayakah bahwa Tuhan itu dalam hidup kita punya rencana dan kehendak? Anak saya bilang sama saya, "Mam, guru itu nggak tahu ya apa sama saya itu, dia sentimen kali, karena saya sendiri yang Kristen di satu kelas." Anak saya masuk sekolah negeri. Saya udah kerjain semua tugas, udah ini, Mam, tetap nilaiku tuh dikasih temenku yang tidak bikin tugas, yang ini nilainya lebih tinggi dari aku. Saya bilang sama anak saya, "Enggak apa-apa, enggak usah berkecil hati. Itu artinya kamu pikul salib. Enggak apa-apa. Dek, kamu bisa sukses dalam hidup ini bukan waktu kamu mencapai semua cita-citamu, tapi waktu kamu mencapai cita-cita Tuhan atas hidupmu." Amin. Orang tua mulai sekarang jangan pacu anakmu ngomong terus, "Kejar cita-citamu setinggi langit. Tuntut ilmu sampai ke negeri China." Sekarang siapa yang mau berangkat ke China? Ada yang mau berangkat tuntut ilmu ke negeri China? Sudah ditutup semuanya. Saudara, kenapa ini harus terjadi? Ya, China itu hari-hari ini menjadi negara yang kuat. Dia menghutangi bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa negara-negara minyak. Utang dari China. China hari-hari ini menjadi negara super yang luar biasa. Mereka sedang punya proyek luar biasa yang tidak masuk akal. Mereka lagi bikin matahari KW. Matahari aja di KW. Ya, benar nggak saudara? Ini mereka kumpulkan semua kekuatan nuklir untuk bikin matahari KW ini yang panasnya 5-6 kali lipat matahari asli. Kenapa? Mereka tidak mau ada malam. Mereka tetap mau kerja jadi siang terus di sana. Melanggar sampai semua negara berkata kalau itu terjadi human error, ini kan kekuatan nuklir yang besar. Dan kalau dia bisa sampai menerbitkan matahari palsu itu akan mempengaruhi semua sistem yang ada di alam semesta. Ya, ada atmosfer yang akan rusak dan lain sebagainya. Tapi namanya mereka negara kaya yang menempati urutan nomor 2 setelah Tuhan. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan, nomor 2 made in China. Jadi mereka memang negara yang luar biasa. Semua mengakui itu. Tapi ketika terjadi begini, siapa sangka dalam waktu sekejap perekonomiannya goyah. Kita ini nggak tahu keadaan zaman, saudara. Ya ini sih nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu, tapi memang ini harus terjadi. Saudara tahu sekarang itu negara-negara canggih semua punya senjata, termasuk senjata biokimia, yaitu virus yang memang sengaja. Tapi saya tidak ngomong begitu ya, bahaya. Tapi kan sekarang itu memang ada, ya, dan memang akan terjadi.
Di akhir zaman kita akan dengar banyak berita-berita begini-begini, kematian apa segala macam. Karena Alkitab sudah tulis, tidak usah takut berlebihan. Makanya saya selalu kalau khotbah ngomong apa, persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kenapa? Tidak usah tunggu virus. Kalau mau mati ya, mati. Sehebat apapun kita menjaga, kalau sudah waktunya Tuhan panggil kita, tidak ada lagi alasan. Apalagi kalau orang itu hidup tanpa mengenal rencana Tuhan. Tuhan udah gak punya kepentingan dengan hidupnya, cepat-cepat check out. Haleluya. Ya, siapa yang sangka BCL suami muda, ganteng, sampai ibu-ibu lain yang pada nangis. Padahal bukan suaminya. Ya, mereka menangis, saudara. Suaminya masih hidup. Ada yang konseling sama saya, Bu Debbie, iya, istri saya itu loh, kenapa? Suaminya BCL mati, dia yang menangis, Bu. Padahal saya suaminya masih hidup, tidak pernah ditangisi. Ya, coba ibu kasih tahu ke dia. Saya bilang, mungkin bapak kurang kasih uang. Makanya bapak tidak ditangisi. Ya, muda, ganteng, olahraga, jaga kesehatan, nggak makan gorengan kayak kita. Bener nggak? Baru selesai merayakan ulang tahun yang ke-40. Alkitab bilang umur manusia di dunia ini 7. Kalau karena banyak yang tidak. Amin. Jadi nggak usah sombong hari-hari ini. Bapak-bapak nggak usah kebanyakan selingkuh. Tapi hari-hari ini yang banyak konseling, seharian kemarin saya terima konseling orang, puluhan orang kemarin. Dari hari Jumat sampai Sabtu kemarin saya terima konseling itu puluhan orang. Di mobil kalau ada yang telepon, Bu, mau konseling boleh? Iya, saya speaker. Konseling pertama, bapak-bapak. Bu Debbie, iya, doakan saya, Bu. Kenapa? Istri saya minta cerai. Kenapa, Pak? Dia punya laki-laki lain. Suami saya dengar gini, istrinya selingkuh. Ya, tutup telepon lagi. Shalom Bu Debbie, iya. Bu, ibu ada waktu nggak bisa konseling saya dan istri, bapak-bapak lagi. Kenapa? Istri saya itu, Bu, sekarang sudah di rumah mamanya. Dia tidak mau lagi tinggal sama saya. Belakangan terakhir saya dengar dia sudah punya laki-laki lain. Suami saya dengar gini, ibu-ibu selingkuh. Sampai kemarin Sabtu ada 15 orang bapak-bapak. Terus suami saya bilang gini, makanya saya, kamu tuh kalau khotbah cuma suruh bapak-bapak yang bertobat. Jadi bapak-bapaknya semua sudah tobat, malah yang kurang ajar istri-istrinya. Ya, jadi sekarang ini saudara ternyata tidak jadi. Nggak jadi sebab itu, oh yang selingkuh itu hanya laki-laki, ibu-ibu juga bisa. Jadi saya bicara hari ini dua-dua buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena memang benar, saya selama ini cuma ngomong buat bapak-bapak terus. Ternyata sekarang ibu-ibu yang diserang iblis. Ya, saudara bisa bayangkan. Nah, sekarang saya itu bertanya sama Tuhan, Tuhan, orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan itu orang yang seperti apa? Saya dapat pemahaman dari Roh Kudus, orang yang sedang berjalan di dalam hidupnya untuk menggenapi rencana Tuhan, sekalipun itu berat. Amin. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu, suami saya kedapatan selingkuh, Bu. Memang selama ini saya tidak pernah periksa HP-nya. Tolong saling periksa HP, amin. Ini serius. Kita saling menjaga. Bukan mau kepo. Suami istri, itu diri saya, itu sudah suami saya. Diri suami saya, itu sudah tubuh saya. Kami berdua dalam segala hal menjadi satu. HP suami saya dipasangi password, pakai tangan saya bisa buka, pakai tangan dia bisa buka. Sidik jari kita berdua. HP saya bisa, sidik jari saya bisa, sidik jari suami saya. Jadi sewaktu-waktu kita tuker-tukeran bisa. Ya. Kenapa begitu? Kita saling menjaga. Kemarin saya ketemu ibu-ibu, Bu Debbie, suami saya selama ini memang saya tidak pernah periksa. Karena memang kita punya prinsip ya, ngapain kepo-kepoan lah. Hari gini jangan, itu bukan urusan kepo.
Iblis bersembunyi banyak di HP. Amin, bapak-bapak. Bapak-bapak mana? Bilang amin. Amin juga ibu-ibu. Saudara, lalu dia bilang, saya tidak pernah periksa. Jadi dia cerita, pertama kali saya menikah dengan suami saya, Bu, berat badan saya 100 kilo. Hah? Jadi suami ibu tetap cinta? Iya, karena dia bilang, saya mencintai kamu itu bukan soal fisikmu, tapi saya mencintai kamu dari hati. Jadi 100 kilo tetap menikah. Terus waktu kami menikah, Bu, saya hamil anak, jadi berat badan saya bertambah. Karena perempuan itu kalau sudah menikah, ya lalu punya anak, hormonnya kan memang sudah berubah. Ya, lewat toko beras aja naik 1 kilo. Lewat rumah makan Padang naik 2 kilo. Cuma lewat tol loh, cium baunya aja naik. Karena memang hormon sudah tidak stabil. Jadi jangan kebanyakan lewat di depan rumah makan Padang. Tapi katanya, Bu, virus corona kan penangkalnya rumah makan Padang. Karena di situ ada jahe, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya untuk menangkal virus. Banyak-banyaklah makan Padang. Daripada stres di rumah ketakutan, pergi borong super mie. Ya, untuk makan 1 bulan. Virus sudah lewat, saudara masuk rumah sakit asam lambung. Malah matinya karena asam lambung. Jangan konyol. Lalu saudara, dia bilang, nah saya menikah dengan suami saya, berat badan saya jadi 120, Bu, sejak punya anak. Lalu saya itu hidup seperti biasa, tidak pernah curiga, dan memang gak pernah periksa HP suami karena dipasangi password. Dia juga tidak pernah periksa HP saya. Satu kali anak saya yang sudah ABG itu berkata, Mama tahu HP-nya Papa passwordnya berapa? Anaknya ini. Terus mamanya bilang, nggak tahu. Emang kenapa? Anaknya bilang, Mama sekali-kali bukalah. Saya yakin anak itu ngomong gitu karena dia sudah tahu. Anak zaman sekarang pinter. Nomor HP saudara bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di laptop. Jadi tidak usah banyak menyembunyikan sesuatu. Sekarang zaman sudah canggih. Hello? Bapak-bapak, men. Karena ini saya lagi membahas kasusnya bapak-bapak. Ya, lalu saudara, anaknya bilang, Mah, kalau ada waktu sesekali buka, aku kasih ya password HP-nya Papa. Loh, anaknya tahu. Dikasih. Ini ya, Mah. Mamanya jadi penasaran kan. Loh, kok tiba-tiba anak saya ngomong begitu? Satu kali suaminya lagi tidur, dia bilang gini, tapi memang benar Bu Debbie, yang ibu khotbahkan itu benar. Ciri-ciri pria selingkuh, 1 HP di password, 2 ke kamar mandi bawa HP. Nah, yang merasa bertobat. Ke toilet bawa HP, Bu. Kemanapun HP itu tidak pernah lepas, tidur ditaruh di bawah bantal. Pas di kepala. Bisa mati karena radiasi. Bertobat saudara. Lalu dia bilang, malam itu suami saya tidur dan HP ditaruh di bawah bantal pas di kepalanya. Saya pelan-pelan narik ambil, Bu. Akhirnya saya buka dengan password yang dikasih anak saya. Saya syok, Bu. Kenapa? Sudah berencana menikah dengan perempuan lain, sudah urus formulir. Dan itu perempuan sudah dibeliin rumah. Apa saya bilang? Periksa-periksalah HP suami. Amin, ibu-ibu. Jangan anggap-anggap percaya begitu saja, pret. Ya, jangankan jemaat, pendeta aja ini yang lagi beredar banyak di surat kabar. Aduh, kita sedih mendengar yang begini ini. Karena sudah terbuka di umum, ya sudah, semua sudah tahu. Ya. Padahal saya kalau lihat khotbah-khotbahnya ngomong soal seksual, ngomong soal ini, mengerikan. Saudara, akhirnya dia bilang, ibu saya kaget mereka sudah urus form untuk ke pengadilan yang untuk pernikahan. Suami saya punya KTP yang ada tulisannya belum menikah. Ngeri loh.
Akhirnya bangun pagi, Bu. Aduh, malam itu saya hampir syok, tapi saya tunggu suami saya bangun. Saya tanya, ini apa Pak, gini, gini, gini. Dia cerita, suaminya bilang, dan dia syok banget. Suaminya bilang, lu berdiri depan cermin, mana ada laki-laki yang mau sama model badan kayak lu begitu, kayak karung beras. Dia bilang, ibu tahu, saya hancur remuk jiwa saya, Bu. Selama ini suami saya bilang dia tidak keberatan. Ibu-ibu jangan terlalu percaya. Kalau saya mau diet, suami saya bilang gak usah, saya seneng sama yang gendut. Ya. Dan ternyata, Bu, waktu dia bilang begitu, kamu ngaca, mana ada laki-laki yang mau sama lu. Saya terluka dan sudah tidak bisa berkata-kata. Saya sudah tidak bisa berkata-kata, Bu. Akhirnya, karena perkataan itu menusuk ke jiwa saya. Perhatikan, saudara, orang kalau sakit jiwa ya, karena perkataan suaminya merasuk ke dalam jiwa, jiwanya jadi sakit kan, terluka. Dan luka itu yang menggerakkan dia nge-gym. Sewaktu saya ketemu dia, berat badannya 60 kilo. Bodinya tinggi semampai, cantik luar biasa. Dia waktu duduk sama saya, Bu, saya dulu 120 kilo loh. Hah? Sekarang berapa? 60. Hah? Saya bilang, bagi resepnya dong, Bu. Suruh suami ibu selingkuh, pret. Ya. Kalau suami selingkuh pasti turun, Bu. Nggak mau, saya tolak dalam nama Yesus. Ya. Dia bilang, dia cerita ini pengalamannya. Lalu dia bilang, ibu, saya nge-gym 1 hari 7 jam. Itu semua olahraga saya ikuti. Dari pertama aerobik, lalu saya gym, bakar kalori, sampai boxing. Semua yang ada setiap jam. Kan di gym itu kalau kita ikut gym, kan jam 6 pagi sampai jam segini aerobik, jam 8 sampai jam segini ini. Dia ikuti semua sampai jam 1 siang. Tiap hari. Wow, waktu saya ketemu dia, saudara, ya ampun ibu, makanya iya, karena saya pengen balas dendam. Bukan cuma itu, saya selingkuh berkali-kali. Untuk membuktikan kepada suami saya bahwa ada laki-laki yang suka saya. Gila ndak iblis kalau bekerja, saudara? Orang begini berada di tempat rahasianya Tuhan, tempat rahasianya setan. Mengalami Mazmur 91, jauh, ngeri. Lalu akhirnya ibu dia bilang, terakhir saya selingkuh sama pria kaya banget, ya, yang bisa juga belikan rumah buat saya. Bukan cuma suami saya beli rumah buat perempuan itu. Dan akhirnya, Bu, ketika saya hidup di dalam semuanya itu, satu kali saya tidur malam tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Dia bilang, kayak suaminya BCL itu, Bu. Mati kan gak ada tanda-tanda kan? Sehat kan? Baru pulang aktivitas kan? Saya tidur malam, saya bangun pagi, mata saya buta, gak bisa lihat. Dan itu tanpa tanda-tanda. Tapi, Bu, saya sekarang tahu itu cara Tuhan untuk membawa saya bertobat. Saya periksa ke dokter. Dokter bilang, ya ibu harus menjalani semua pengobatan, termasuk suntikan setiap minggu atau setiap bulan, saya lupa. Disuntik di biji mata. Dia bilang, sakitnya ibu, bayangkan saudara, biji mata kita mau dipegang gini aja, udah kayak apa, itu disuntik, dimasukin jarum. Lalu waktu obatnya itu dimasukin dalam biji mata, sampai ke kepala saya, sarafnya itu sakitnya minta ampun. Dan di situ saya ketemu sama adik saya bilang, kamu itu disayang Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Supaya kamu bertobat. Lalu dia tanya sama adiknya, saya mulai dari mana kalau mau bertobat? Karena saya ini selama ini cuma Kristen KTP, tapi yang mengimani Mazmur 91. Maaf, firman Tuhan bukan sesuatu yang murahan, yang bisa saudara pegang dan bawa-bawa tanpa engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu dia bilang, saudara, saya itu, Bu, tanya sama adik saya memulai dari mana untuk bertobat ini, mulai dari mana? Adiknya cuma jawab dia, ya kamu dengerin firman Tuhan, khotbah-khotbah tuh di YouTube banyak.
Lalu dia bilang sama saya, Ibu, saya berdoa Tuhan, saya buka YouTube Bu, cari khotbah Kristen, muncul banyak sekali pendeta. Saya bilang gini, Tuhan saya nggak tahu ini pendeta yang bisa menuntun saya ini yang mana. Lalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan pendeta mana yang bisa membawa saya bertobat untuk dengar khotbah-khotbahnya. Ini kesaksiannya dia sih ya. Bukan saya mau sombong bersaksi sama saudara, bukan. Tapi kalau saudara belum subscribe channel YouTube saya itu kebangetan. Dia bilang begini, saya itu berdoa Tuhan tuntun. Besok paginya saya bangun, khotbah ibu muncul di timeline saya. Terutama yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Ini khotbah yang membawa banyak orang bertobat. Saya sudah terima ratusan orang pengakuan dosa sama saya. Dan jangan takut, rahasia saudara menjadi rahasia iman saya. Malah ada yang begini, saya bilang nggak apa-apa saya saksikan ya Bu, tapi saya nggak sebut nama. Oh iya saksikan aja Bu. Malah ada yang begini, Bu tolong disaksikan ya ini, supaya jadi pelajaran bagi semua orang. Tapi Bu nggak usah sebut nama saya. Iya. Lalu dia bilang muncul khotbah ibu, saya dengar Bu, tapi saya bilang ini, Tuhan kok ini bukan pendeta terkenal? Dia belum mendengar khotbah saya saudara, ya. Makanya dia tidak mengenal saya, karena memang selama ini dia hidup di dalam rahasianya setan. Lalu saya lihat katanya Debbie Basir, tapi saya nonton. Waktu pertama kali saya nonton khotbah ibu, saya bercucuran air mata. Tuhan jamah sejak saat itu sampai sekarang. Ibu tahu tiap hari saya nonton khotbah ibu 3-4 kali. Sudah selesai semua Bu, mana lagi yang baru? Ya, saya bilang dinonton ulang-ulang lagi. Oh iya, saya ulang-ulang itu tetap dapat sesuatu yang baru. Makanya dia bilang, saya dengar ibu ke Surabaya, saya mau cari ibu. Kenapa? Karena Tuhan saya harus ketemu Bu Debbie. Ini orang yang ikut andil di dalam pertumbuhan iman saya. Lalu akhirnya dia mulai bertumbuh dan puji Tuhan sekarang rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Suaminya udah putusin itu pelakor, mereka hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang berada dalam tempat rahasianya Tuhan, itu orang yang berada di dalam dimensinya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Seberat apapun engkau harus bertahan. Kemarin ada juga ibu-ibu, ya Bu, suami saya selingkuh Bu. Terus saya tanya sama dia, kamu pilih mana? Pilih selingkuhanmu atau aku? Dia jawab, dua-dua. Bikin ayat baru ini. Terus saya bilang, ya saya nggak mau kalau kamu madu saya nggak mau kamu pilih dua-dua. Kamu pilih salah satu. Iya, dia bilang, kamu kasih saya waktu untuk melepaskan perempuan ini, karena tidak semudah itu. Istrinya tanya, kira-kira kapan waktunya kamu bisa lepas? Dia jawab, tunggu waktu Tuhan. Haleluya ya, pakai ayat loh. Sambil nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Enggak? Dia bilang tunggu waktu Tuhan. Saya bilang gak bisa, kamu harus lepaskan dia. Jawabannya suaminya begini, dia juga janda. Kita ini anak Tuhan harus saling mengasihi. Mirip Roma Irama ya, mengasihi janda-janda. Katanya ibadah. Menikahi janda itu ibadah, kata Bang Roma. Saya bilang, ibadah kalau lu nikahi janda tua. Kalau nikahi janda muda itu mah nafsu. Bukan ibadah. Jangan diputar-putar balikan itu kebenaran. Dia bilang, kita anak Tuhan sama-sama. Kalau saya tinggalin dia, siapa yang akan menafkahi hidupnya? Siapa yang kasih dia perhatian dan kasih sayang? Kamu jangan egois. Kita sesama anak Tuhan, karena dia juga orang Kristen. Saudara, akhir zaman ya, itu yang Rasul Paulus bilang. Mereka ini giat di dalam pekerjaan Allah. Tetapi bukan cuma tidak melakukan kebenaran, mereka membuat kebenaran ayat firman Tuhan diputar balik, dipakai orang begini. Ya, ngalami Mazmur 91, malaikat bilang pret. Dia mau ke Jakarta, dia bilang sama istrinya, saya mau ke Jakarta besok mau ketemu sama selingkuhan saya.
Istrinya nangis semalam-malaman. Kamu ndak usah terlalu alay begitu sampai nangis begitu. Kenapa? Pikiran positif saja. Dia mau pergi ketemu sama selingkuhannya. Istrinya disuruh mikir positif. Hello? Ada istri bisa mikir positif, suami pergi ketemu selingkuhan? Ini dunia. Makanya saya mau bilang, bapak-bapak, bertobatlah. Ya, orang yang mengalami janji Tuhan, mereka yang hidup di tempat rahasianya Tuhan. Artinya apa? Mereka yang hidup dalam kekudusan, mengejar semua rencana dan apa yang Tuhan mau. Ayat ini berkata, orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan, itu artinya apa? Mereka orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan sedang menggenapi rencananya atas hidupmu. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, sampai dia ke Mesir dijadikan budak, Yusuf mengerti benar dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Karena itu Yusuf tidak menyalahkan keluarga, dia tidak menyalahkan keadaan. Apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu, ketika engkau berada di tempat rahasianya Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu protes, kita nggak perlu salahin orang. Ya sudah, terima semua itu sebagai satu hal yang Tuhan izinkan terjadi dan harus kita jalan. Amin. Mari berjalan di dalam tempat rahasianya Tuhan. Ibu-ibu, seberat apapun rumah tanggamu, orang konseling, ibu saya sudah mau cerai, jangan bu, pertahankan. Saya sudah tidak kuat lagi, tetap percaya Tuhan sanggup bu. Nggak bisa Bu Debbie, tetap berdoa buat suami. Sampai ada tadi malam ibu-ibu yang konseling sama saya, bu, saya udah pisah rumah sama suami saya, tapi saya menyesal baru menemukan YouTube-nya Ibu Debbie beberapa hari terakhir. Seandainya saya ketemu dari dulu, saya tidak akan berpisah dan meninggalkan suami saya bu. Kemarin ada bapak-bapak konseling, dia bilang, ibu, saya ini mengalami seperti ini itu gara-gara salahnya pendeta yang saya salah konseling. Saudara kalau mau konseling hati-hati loh. Ya, berdoa, cari hamba Tuhan yang benar-benar memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi bapak itu bilang, saya sama istri itu kan berantem bu, gara-gara mertua campur tangan. Saya mau bilang sama bapak ibu di sini, terutama yang baru berkeluarga, rumah tangga baru, kalau engkau sudah berkeluarga, engkau dan suamimu lah yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu. Orang tua tidak boleh memberi andil dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Itu bikin berantem. Ya, dengar para orang tua di sini, ketika anakmu sudah menikah, doakan saja mereka, beri nasihat yang sesuai firman Tuhan. Jadi suami ini bilang, istri saya itu bu, dia mendengar semua nasihat mamanya, jadi saya dia nggak pernah anggap. Selalu kalau saya bilang apa, nggak bisa gitu, kata mama saya. Alkitab berkata waktu kita menikah, seorang istri dan suami meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan suami atau istrinya, walaupun tinggal di kos-kosan atau kontrakan kecil. Kata orang, Adam dan Hawa itu adalah rumah tangga yang paling berbahagia. Kenapa? Tidak punya mertua. Tidak punya ipar. Tapi kita kan punya, tapi jangan pernah ada orang lain ikut campur dalam rumah tangga kita. Suami saya itu suka bilang gini, ini bahtera rumah tangga kami, saya nahkoda dalam rumah tangga ini. Jadi semua apa yang saya katakan, sayalah yang didengar. Tidak ada campur orang tua saya, mertua saya, tidak bisa mempengaruhi kami. Kami berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kadang mertua ngasih saran tidak sesuai firman. Lalu bu, karena orang tuanya terlalu campur tangan, kami konseling bu di gereja kami. Karena tidak bisa ketemu sama gembala, harus lewat wakilnya dulu. Di depan istri saya, wakil gembala ngomong begini, ya karena keadaan kalian saling begini tiap hari, mending berpisah sementara waktu. Langsung bu, itulah awal dari kehancuran rumah tangga saya. Istri saya langsung ini, yes, kamu dengar itu? Besok saya pulang ke rumah orang tua saya. Karena kata pendeta, kita berpisah sementara waktu. Saya bilang, itu pendeta, baptis ulang, rendam agak lama 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Kenapa? Orang kayak begini mending diikat pakai batu kilangan, ditenggelamkan dalam laut. Kenapa? Menyesatkan orang Kristen. Saya selama ini ngomong, jangan berpisah, tetap bersatu. Waktu engkau bersatu, seburuk apapun, kalau ada satu orang mau ngalah dalam rumah tangga, pasti tenang. Amin. Kalau ada satu orang yang masih mau menggenapi kehendak Tuhan dalam rumah tangga itu, pasti aman. Tapi kalau sudah dua-dua tidak mau, kita nggak bisa melakukan apa-apa.
Suaminya bilang, waktu dengar begitu, istri saya mendapat kekuatan Bu untuk meninggalkan saya. Dia bawa anak-anak, dia tinggal sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak mau pulang. Malah saya dengar sekarang dia punya selingkuhan. Saudara ya, tragis. Mari kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pegang firman, jangan tanya-tanya orang. Sekarang juga banyak pendeta yang kasih nasihat cuma pakai logika. Pakai firman Tuhan. Saya nggak berani. Saya kalau nasihatin orang selalu ayat firman. Bu, berat banget. Itu kata firman, bukan kata saya. Kamu mau ikut nggak? Lo bener nggak? Itu kan Tuhan yang suruh, bertahan Bu demi suami. Tapi suami saya kurang ajar gini. Bertahan kata firman Tuhan. Engkau menjadi orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Kalau kita mau menggenapi kehendak Tuhan, kita dibawa masuk dalam tempat rahasianya Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Karena Tuhan sanggup bekerja waktu kita mau melakukan kehendaknya. Dia mencari. Saudara, saya cuma mau bilang, Tuhan hanya mencari orang yang mau bersepakat dengan Dia. Karena itu, seberat apapun pergumulannya, waktu engkau mau bersepakat dengan Tuhan, Dia akan turun tangan. Kenapa belum terjadi apa-apa? Karena tidak ada yang mau bersepakat dengan Tuhan di dalam sebuah rumah tangga itu. Yang terakhir ayat 14, ya kita baca sama-sama. Ini waktunya kok cepet banget ya. Kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang mengenal Tuhan, yang hatinya melekat pada Tuhan, yang akan mengalami Mazmur 91. Hatinya melekat artinya apa? Hatimu itu senantiasa sama Tuhan. Waktu ada bujukan berbuat dosa, engkau berkata tidak. Aku mencintai Tuhan. Kemarin ada satu orang Kristen WA saya, Bu Debi, saya baru habis baca kitab Yeskiel. Kenapa? Tuhan gak adil ya? Kenapa Tuhan gak adil? Bu, kok yang Tuhan lihat itu cuma akhir hidup dari seseorang? Berarti kalau saya sekarang hidup dalam kekudusan percuma dong Bu. Kan yang dilihat cuma waktu mati. Ya mending saya nanti aja terakhir-terakhir. Terus saya tanya sama dia, emang kamu tahu kamu mati kapan? Ya enggak sih Bu, tapi kan gak adil Bu. Saya bilang sama dia, berarti kamu ini belum ketemu Tuhan dan belum mencintai Tuhan dengan hatimu. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kenapa saya memilih hidup dalam kebenaran hari-hari ini? Kenapa saya memilih untuk tidak berselingkuh hari-hari ini? Bukan karena takut masuk neraka, bukan. Karena saya takut melukai hati Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Kita kalau mengasihi orang dengan hati kita, saudara, kita nggak bakal lukai orang itu kan? Amin. Saya mencintai suami saya dan hati saya melekat kepada dia. Walaupun saya lagi marah, jengkel, saya bikinin dia kopi, tapi tidak pakai sianida. Ya. Walaupun kadang saya udah mau tidur malam ya, udah ngantuk banget, lalu dia bilang gini, saya pengen makan ini. Aduh, aku udah ngantuk. Ya sudah, kalau ngantuk enggak apa-apa. Hati ini mau tidur gini, kasihan dia kepengen sesuatu, masa saya nggak turuti. Saya turun ke bawah, ambilin di kulkas, siapin, kasih ke dia, baru saya bisa tidur. Kenapa? Karena hati saya ada sama dia. Amin. Itu orang melekat hatinya. Engkau rindu melakukan sesuatu yang dia pengen. Bener nggak saudara? Suami saya aja kalau siang ngomong gini, aduh enak banget ya, aku tuh ingat di rumah makku dulu kalau masak lodeh, ya pakai empal sama sambal terasi. Itu dia saya tahu hashtag kode keras. Hari ini dia bilang begitu, ya. Besok, kan malam dia ngomong, besok pagi saya ke pasar. Saya masak semua, habis itu dia di atas, saya udah turun di bawah, saya turun makan. Makan apa? Turun aja. Dia bilang, wah kok tahu lah kan kemarin kamu hashtag. Itu kenapa saya lakukan? Karena hati saya melekat kepada dia. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, itu rindu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Walaupun rasanya sakit, aku mau Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Tapi saya nggak bisa mengampuni, aku sakit Tuhan. Tapi karena Engkau mau, aku mau mengampuni. Jangan bilang nggak bisa. Kalaupun nggak bisa, Engkau datang nangis aja di kaki Tuhan. Tuhan, berat bagi saya, tapi saya mau. Engkau sedang berada di tempat rahasianya Tuhan. Mari saudara, jangan takut terhadap apapun. Ya, virus mau apa, saya cuma mau bilang, kalau sudah waktunya mati, mati kita.
Tapi kalau belum saatnya mati, tidak mati. Saudara tidak usah terlalu panik dengan corona. Saya bilang begini, orang yang mati karena rokok, setiap menit dia di dunia yang mati dalam rokok kok setiap menit. Setiap 1 menit 10 orang. Angkanya di dunia sekarang mungkin sudah bertambah. Setiap 1 menit ada 1 orang yang mati. Berarti 1 hari ada berapa menit? 60 menit kali 24 jam. Saya temukan waktu saya kali pakai kalkulator, 1 hari yang mati karena rokok 14.400 juta jiwa, yang 14.400 jiwa yang meninggal karena rokok setiap hari, bukan karena virus corona. Jadi sedangkan di rokok aja udah ditulis barang siapa yang merokok pas bisa rokok itu bisa membunuhmu. Saya mau tanya, orang takut merokok? Tidak kan? Kenapa sama corona sudah pada ketakutan? Ini yang pasti mati loh. Dan sudah ada angkanya. 14.400 setiap hari yang mati. Jadi saudara tidak usah terlalu alay. Ya, nggak usah terlalu hidup biasa-biasa aja. Yang penting kita persiapkan diri. Kalau kita mau tarik garis sebenarnya, ketakutan yang melanda dunia hari-hari ini semua kenapa? Satu kan, takut mati. Kalau sudah siap mati, ya mau apa aja kan udah siap. Amin. Ya, sampai saya diundang ke satu gereja, saudara. Saya datang turun dengan bangganya, saya mau salaman sama pengerjanya. Shalom. Maaf bu, tidak boleh salam. Saya bilang takut corona. Itu aturan bu. Hati-hati pak, jalan di kamar mandi kepleset mati loh. Gregetan juga saya. Ya, biasa aja. Yang penting kamu jangan habis salaman terus kamu jilat-jilat tanganmu. Habis itu cuci tangan lah pakai tisu basah. Hello. Amin. Kita berdoa saudara, biar iman kita bertumbuh ke arah yang benar. Mari kita bangkit berdiri bersama.